Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Munira Putri dengan NIM 411424030. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama dengan materinya yaitu Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Adapun dosen pengampu yaitu Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Langsung saja ke pembahasan materi. Islam menghadapi tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, narkoba, dan korupsi sangat relevan dalam konteks saat ini. Dalam pandangan Islam, berbagai tantangan ini harus diatasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta dengan adaptasi yang cerdas terhadap perubahan zaman. Tantangan modernisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Artinya, sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Sedangkan modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat lebih maju, modern, atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. Dekadensi moral. Dekadensi moral adalah kemerosotan akhlak dan perilaku yang menyimpan dari nilai-nilai moral yang baik. Dalam Islam, kemerosotan ini sering terjadi karena jauhnya seseorang dari ajaran agama, lemahnya pengaruh iman, serta pengaruh buruk dari budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ada solusi yang Islam berikan dalam dekadensi moral ini. Pertama, pendidikan akhlak Islami. Islami menekankan pentingnya pendidikan akhlak di mana manusia diajarkan untuk memiliki moral yang baik, menghormati sesama, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah SWT. Yang kedua, penguatan iman dan takwa. Menguatkan iman dan takwa kepada Allah melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dapat mencegah terjadinya dekadensi. Ketiga, menjaga lingkungan sosial yang baik. Islam mendorong agar umatnya berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang baik dan berakhlak mulia. Selanjutnya, narkoba. Narkoba merupakan salah satu masalah besar yang merusak masyarakat, terutama generasi muda. Islam secara tegas melarang penggunaan narkoba karena merusak tubuh dan akal, yang merupakan anugerah Allah kepada manusia. Adapun solusi Islam mengenai narkoba ini, yang pertama, larangan keras terhadap zat yang memabukkan. Al-Quran dan hadis melarang penggunaan segala jenis yang memabukkan termasuk narkoba, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kedua, penyuluhan dan pendidikan. Islam mendorong penyuluhan dan pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkoba dan dampak buruknya pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, rehabilitas dan pemulihan. Islam mengajarkan pentingnya membantu mereka yang sudah terjebak dalam narkoba untuk kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, korupsi. Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Islam sangat menentang korupsi karena merusak keadilan, menciptakan kesenjangan sosial, dan menghancurkan tatanan masyarakat. Solusi Islam yang pertama, amanah dalam kepemimpinan. Islam menekankan pentingnya amanah atau kepercayaan dalam setiap posisi kepemimpinan. Pemimpin harus adil dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, hukum bagi pelaku korupsi. Islam memberlakukan hukuman tegas terhadap pelaku korupsi karena tindakan ini melanggar hak masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas.
Islam mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta dan jabatan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Islam menyediakan solusi-solusi yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul akibat modernisasi, dengan menekankan pentingnya akhlak yang mulia, kesadaran spiritual, dan tanggung jawab sosial. Nah, itulah pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.